Oke, kali ini ada 3 buah soal nih gabungannya dari soal kinematika, gerak, kemudian ada gerak parabola dan ada juga gerak hukum Newton ya, dinamika gerak. Jadi gini, kita akan bahas satu-satu dulu. Ini nanti kalau kalian pengen lihat pembahasan soal nomor 1 berarti video pertama, menit pertama ya. Ini video nomor 1, soal nomor 1. Yang ini soal nomor 2. Yang ini soal nomor 3. Jadi kita akan urutkan pembahasannya ya. Kalau kalian pengen lihat pembahasan soal nomor 2, dicepatkan saja videonya ya. Kalau pengen lihat pembahasan soal nomor 3, dicepatkan lagi videonya, oke? Kita mulai dari soal nomor 1. Ini soal nomor 1 ini tentang benda bergerak GLBB. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat nanti ini ya. Oke, kita bahas soalnya. Jadi diceritakan di sini ada sebuah mobil mula-mula diam. Kalau mula-mula diam berarti kecepatan awal atau V0-nya ini sama dengan 0 karena dia diam. Bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi, berarti ini kecepatan akhir atau saat T tertentu, ini VT sama dengan 72 km per jam. Ini wajib diubah meter per sekon. Jadi caranya kilo itu diubah ke meter, berarti kan 1000 meter. Nanti ini sama dengan 2 dikalikan 1000 meter dibagi jam diubah ke detik atau ke sekon. Ini 3600 sekon. Nah, ini tinggal coret angka-angkanya, sederhanakan gitu ya maksudnya. Itu 2 coret 72 3. Nah, 2 berarti VT-nya sama dengan 20 meter per sekon. Nah, kita pakai yang meter per sekon nih. Setelah bergerak selama 30 detik. Nah, inilah T-nya, time-nya, waktunya. Percepatan yang dialami mobil berapa? Percepatan itu berarti A, akselerasinya berapa? Ini pakai rumus yang paling awal, VT sama dengan V0 plus A kali T. Jadi rumusnya cuma ini saja, cuman yang bikin sulit mungkin menentukan mana V0, VT, dan A-nya itu ya. Jadi nanti kita masukkan saja angka-angkanya. VT-nya itu sama dengan 20 ya kan. V0-nya 0 ditambah A-nya itu tidak tahu berapa. T-nya 30. Berarti kan 20 sama dengan 0-nya hilang, berarti 30A. Berarti A sama dengan 20 dibagi 30 ya. 20 per 30 berarti sama dengan 2 per 3 meter per sekon kuadrat ya, itu satuannya. Jadi percepatannya itu sebesar 2 per 3. Jadi jawabannya itu adalah 2 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini soal gaya hukum Newton ya. Oke, soal nomor 2 ini tentang dinamika gerak hukum Newton. Ini soalnya sudah baik sekali. Sudah dipermudah nih. Dia sudah ngasihkan gambarnya F sama mg sin theta. Yang diketahui bidangnya licin, berarti tidak ada gegesek. Masa balok itu 2 kg, percepatan gravitasi 10, berarti ini G ya. M-nya 2 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian berapakah besar dan arah gaya yang dibutuhkan untuk benda bergerak ke atas? Oke, ini bergerak ke atas, ini penting. Dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, A-nya 2 meter per sekon. Jadi bendanya ini bergerak ke atas, A-nya. Nah, ini logikanya supaya dia bisa bergerak naik ke atas berarti nilai F harus lebih besar pada mg sin theta. Ini nanti pakai rumus hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, sekarang sigma F-nya itu yang seperti apa? Kita lihat tanda panah gerakannya.
Karena ini bergerak ke atas, tanda panah F ini kan ke atas, berarti F ini berharga plus. Nah, sementara MG sin theta ini geraknya ke bawah, berlawanan arah dengan arah gerak ke atas, maka dia harganya negatif. Maka nanti sigma F-nya itu plus F dikurang MG sin theta sama dengan M kali A. Jadi harus dilihat arah panahnya ya. Dia bergeraknya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti F-nya plus. Ya, kalau dia bergerak ke bawah berarti nanti MG sin-nya yang plus ya. Jadi karena ini berhubung gerak ke atas berarti F-nya yang lebih besar sehingga dia bisa naik ke atas. Jadi kalau logikanya kalian tuh tidak mungkin menjawab B sama D. Tidak mungkin. Masa dia bergeraknya ke bawah? Kan dia pengen bergerak ke atas. Jadi logikanya pasti bergerak ke atas. Nah, jadi selanjutnya ini kita tinggal masukkan angka-angkanya. F-nya tidak tahu berapa ya. Tidak tahu berapa. M-nya tadi 2, G-nya 10. Sin tetanya ini 30 derajat. Sin 30 itu setengah. Ini 2, M-nya 2, A-nya juga 2. Berarti ini F dikurangi 20 kalikan sin 30 itu setengah tadi. 4. Ini berarti F dikurangi 10 sama dengan 4. Maka F sama dengan 4. Ini pindah ruas ke kanan jadi plus 10 ya. Pindah ruas berarti jadi plus, berarti F sama dengan 14 Newton. Nah, ini ke atas. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Bergerak ke atas, 14 Newton ke atas. Oke, jadi seperti itu. Soal nomor 2 selesai terjawab. Sekarang soal nomor 3 tentang gerak parabola. Oke. Perhatikan baik-baik soalnya ya. Penjelasannya maksudnya. Jadi soal nomor 3 ini ada dua benda ditembakkan ke atas membentuk sudut elevasi. Sudut elevasi ini ada yang pakai simbol alfa, ada yang pakai simbol theta ya. Saya akan pakai simbol theta saja. Theta 1 37 derajat. Dan theta 2-nya ini sama dengan 53 derajat. Terhadap bidang horizontal, jika benda pertama ditembakkan dengan kecepatan awal V01, V01 sama dengan V01, dan kecepatan awal benda kedua V02, V02 sama dengan V02. Berapakah perbandingan V01 dan V02? V01 per V02 nya ini berapa? Jika kedua benda tepat mendarat di tempat mana? Kedua benda mendarat di tempat yang sama. Berarti X-nya sama. X1 sama dengan X2. Nah, jadi kita akan gunakan rumus X. X itu gerak jarak terjauh. Jadi kalau kalian punya suatu bola ditendang membentuk sudut theta gini ya kan. Set. Maka dia kan nanti akan membentuk lintasan parabola namanya. Nih seperti ini. Nah, X itu adalah ininya. Jarak terjauhnya. X. Nah, apa rumus dari X? X sama dengan V0 kuadrat dikali. Jadi tadi V0 kuadrat dikalikan sin 2 theta ya. Sin 2 theta per G. Nah, ini rumusnya. Atau bisa dijabarkan nanti V0 kuadrat dikalikan 2 sin theta cos theta per G. Ya. Jadi kita akan nanti pakai rumus perbandingan nih. Oke, perhatikan baik-baik. X1 sama dengan X2 ya. X1 sama dengan X2. Maka nanti X1 berarti kan rumusnya nanti V01 kuadrat dikalikan 2 dikalikan sin dulu. Sin theta 1 dikalikan cos theta 1 per G sama dengan V02 kuadrat dikalikan 2 sin theta 2 dikalikan cos theta 2 per G. Nah, ini 2 sama G nya bisa kalian coret.
G sini coret dengan sana, 2 ini coret dengan 2 yang di sana. Berarti nanti sisanya kan nanti V01 kuadrat sin theta 1. Sin theta 1-nya berapa sih? Theta 1-nya 37 ya. Nah, theta 2-nya 53. Ini 37 derajat cos 37 derajat sama dengan V02 kuadrat sin 53 derajat kalikan cos 53 derajat. Berarti nanti ini V01 kuadrat dikalikan sin 37 itu 0,6, cos 37 itu 0,8 sama dengan V02 kuadrat kalikan 0,6. Kalau sin 53 itu 0,8, ini cos 53 0,6. Berarti nanti kita kelompokkan ya angka-angka ini ya. Ini sebenarnya jawabannya 1 nih. Itu jawabannya 1:1 berarti ya. Adakah 1:1 jawabannya ya? Oh, ada 1. Betul. Berarti ini nanti tinggal coret-coret nih. Ya kan? Ini kan coret 0,6 sama ini coret. 0,8 ini coret. Set. Nah, berarti kan nanti sisanya V01 kuadrat sama dengan V02 kuadrat. Berarti kalau dibandingkan V01 kuadrat per V02 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini diakarkan. Ya. Diakarkan supaya kuadratnya hilang. Diakar, ini juga akar. Berarti kan nanti V01 per V02 sama dengan akar 1. Akar 1 kan berarti 1. Jadi sama dengan 1. Jadi jawabannya itu ya 1:1. 1:1 atau 1. Tadi ada sih jawabannya, ini mana nih? A jawabannya. Mana nih? Kok kesini? Ini saking banyaknya soal nih. Ini A jawabannya. Jadi seperti itu ya. Ini rumusnya. Kalau kalian bingung, ini rumusnya. Pilih salah satu nih. Shit. Nah, rumus untuk mencari jarak terjauh X-nya. Ini penjabarannya tadi. Jadi semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang membingungkan. Yang masih bingung cara mengerjakan soal-soal ini. Semoga bisa memberikan manfaat ke teman-temannya juga, ya kan? Oke, see you again di video-video selanjutnya. Oke, dadah.